Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga selalu semangat dalam belajar di rumah. Nah, di video pelajaran kali ini, mari kita belajar tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam, serta pentingnya menjaga keseimbangan alam. Pada muatan pelajaran IPA KD 3.8 untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Hewan sebagai sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Mari kita ingat kembali hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Apa saja manfaat dari hewan yang ada di sekitar kita? Coba kita perhatikan tabel berikut ini. Terdapat nama hewan serta manfaatnya. 1. Ayam dan bebek. Dimanfaatkan dagingnya serta telurnya untuk dapat dikonsumsi setiap hari. 2. Kerbau atau sapi. Dimanfaatkan selain untuk dagingnya sebagai konsumsi, dapat juga digunakan tenaganya. Seringkali sapi atau kerbau digunakan oleh petani dalam membajak sawah ataupun menarik gerobak. Kemudian yang ketiga, ada kucing, ikan, dan kelinci yang tentunya sering dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan. Kita pada intinya perlu menjaga ekosistem atau habitat hewan tertentu, tujuannya agar keseimbangan alam dapat tetap terjaga. Ini sangatlah penting. Nah, hewan sangat berguna untuk menjaga ekosistem alam. Sebagai contoh, ular yang memakan tikus. Ular yang memakan tikus banyak sekali manfaatnya, yakni utamanya untuk petani, hingga jumlah tikus bisa berkurang. Tentunya manfaat diterima oleh Pak Tani, yakni tanaman padi di sawah akan terhindar dari hama liar yang berasal dari tikus. Lantas, bagaimana jika tikus semakin banyak? Kemudian ular kita buru dan kita bunuh, atau sengaja dibunuh untuk diambil kulitnya? Tentunya, jika jumlah tikus akan semakin banyak, ketika ular itu kita musnahkan atau kita bunuh, tentunya padi di sawah akan rusak karena adanya tikus sebagai hama bagi petani. Kita bisa melihat gambar rantai makanan. Produsen dalam gambar yaitu tanaman padi yang dapat dikonsumsi oleh tikus. Jadi tikus sebagai hama mengkonsumsi padi. Nah, tikus ini merupakan santapan atau makanan dari ular. Coba kita bayangkan, apabila ular di sini jumlah populasinya lebih sedikit daripada tikus, apa yang terjadi dengan padi? Tentunya ini akan merugikan Pak Tani. Hal sebaliknya juga akan terjadi jika tikus ini jumlahnya sedikit, tapi ular jumlahnya terlalu banyak. Ini juga tidak akan baik.
karena tentunya akan mengganggu masyarakat, utamanya untuk hewan-hewan seperti ayam, unggas, dan lain-lain. Kemudian ular ini juga dikonsumsi oleh burung elang. Dan kemudian ketika burung elang ini mati, berubah menjadi pengurai yang pada akhirnya nanti juga akan dapat menyuburkan padi sebagai produsen. Nah, jika salah satu dari rantai makanan tersebut punah atau habis, tentunya keseimbangan alam akan terganggu. Maka dari itu, kita perlu menjaga keseimbangan alam. Bagaimanakah caranya? 1. Tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Tentunya hal ini tidak baik dan tidak perlu untuk dilakukan. Yang kedua, menjaga habitat dan tempat hidup hewan. Artinya, kita tidak perlu mengganggu atau merusak lingkungan agar hewan-hewan yang hidup di lingkungan tersebut bisa tetap hidup dan tidak terganggu. Serta yang ketiga adalah tidak memperjualbelikan hewan yang bisa dimanfaatkan untuk dijual. Misalnya, harimau bisa dimanfaatkan kulitnya sebagai jaket atau tas, atau mungkin gajah, gadingnya ketika dijual bisa dijadikan sebagai hiasan atau cindera mata. Tentunya hal ini tidak diperbolehkan. Intinya adalah mari kita tetap jaga kelestarian hewan sebagai sumber daya alam. Tujuannya agar tetap dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang. Nah, anak-anak, ini tadi video pembelajaran untuk pembahasan pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam pada muatan pelajaran IPA. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan mari kita jaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita, mulai dari lingkungan tumbuhan ataupun hewan. Tujuannya agar keseimbangan alam agar tetap bisa terjaga ataupun lestari. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Apabila Pak Guru ada kesalahan dalam penyampaian, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.